Shalom, jumpa lagi bersama Klavo Sukacita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu hendak kami baca ya Allah, kami akan belajar untuk memahami apa yang harus kami buat ketika kami ada dan hidup dalam kasih karunia Kristus. Tolonglah kami untuk kami dapat menjalankan firman Tuhan ini di tengah-tengah hidup kami. Bahkan ketika kami mendengarnya, kami bisa memahami arti penderitaan Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup kami ketika kami ada di tengah-tengah dunia. Datanglah dan hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami supaya kami memahami bagian firman Tuhan ini, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti memiliki harapan dan keinginan untuk hidup dan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan sebuah kesuksesan yang harus dijalani dan dinikmati di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Itulah sebabnya dalam bacaan kita hari ini, ketika Paulus ada di dalam penjara, ia mengirimkan surat ini kepada orang-orang di Filipi untuk mengingatkan mereka, untuk mengajak mereka, dan untuk berusaha membawa mereka untuk membangun suatu kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan hidup mereka. Kunci dari kesuksesan, kunci dari sebuah pergumulan yang indah, dan kunci dalam membangun sebuah kebersamaan di tengah-tengah hidup yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Paulus mengingatkan mereka untuk ada dalam suatu kehidupan yang harus berjalan dalam kehidupan bersama Kristus.
Dan kunci dari semua itu ia ungkapkan dalam kata-kata yang tertuang dalam bacaan kita hari ini. Hidup sebagai orang yang harus kita hidup dalam kasih mesra, kasih persaudaraan, hidup merendahkan diri seperti Kristus. Bahkan setiap orang hidup bukan mementingkan atau memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Dan hari ini, tema dari renungan kita di hari ini mengajak kita untuk memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, merendahkan diri seperti Kristus. Karena walaupun dia adalah sebagai Allah, tetapi ia boleh mengosongkan dirinya dan menjadi seperti manusia, merendahkan diri, dan dia boleh memperoleh apa yang menjadi bagian yang harus ia peroleh. Sebab bagian firman Tuhan ini, atas dasar kerendahan dirinya, maka ia dimuliakan, ia dilihat atau dipandang sebagai sosok yang terpenting di tengah-tengah hidupnya. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus mengingatkan kita untuk belajar menaruh pikiran sama seperti Kristus, merendahkan diri tengah-tengah perjalanan hidup ini. Sebab ketika kita merendahkan diri dan kita menjalani proses kehidupan yang kita jalani, maka kita akan ditinggikan bersama-sama dengan Allah, sebagaimana Kristus ditinggikan bersama-sama dengan Allah. Membangun kehidupan yang harus kita bangun, kita akan menikmati dan memperoleh semuanya ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati itulah akan membawa kita kepada sebuah kebahagiaan. Sehingga bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini, oleh karena Kristus yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, maka Allah meninggikannya dalam takhta kerajaannya. Sehingga dalam bacaan kita hari ini, oleh karena Kristus, semua lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari Bapak Ibu, kita ada dan kita hidup, rendahkanlah dirimu sebagaimana Kristus telah merendahkan dirinya. Bawalah pikiran Kristus dalam pikiran hidupmu, maka kita akan ada dan bisa menikmati kehidupan ini tengah-tengah perjalanan hidup kita karena kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita tenang dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Ajarlah kami supaya ketika kami ada, kami membangun kehidupan ini. Kamu membangun kehidupan karena pikiran Kristus, kerendahan Kristus ada di tengah-tengah kami. Supaya ketika kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup juga untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Berkati kami semua sebagai pemirsa Klavos Sukacita, bahwa ajarlah kami supaya kami tetap ada dan kami hidup dalam kasih setia-Mu Tuhan. Berkati kami sebagai orang-orang yang telah setia, sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa ada dan menyampaikan firman Tuhan dalam channel Klavos Sukacita ini. Kuatkan dan mampukan kami, supaya kami terus kuat dan dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.